Selamat siang, Waalaikumsalam, Bu. Ibu, Baik, hari ini Ibu apa kabar? baik Bu Fitri, Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah, saya sehat Ibu. Nah, jadi rencananya hari ini Ibu ada sesi coaching ya bersama Iya. Ibu Ruri. Iya, benar sekali. Hari ini saya ada sesi coaching bersama Bu Ruli. Ini sekitar jam 2 siang ini, Bu. Oke, baik Ibu. Sebenarnya kehadiran saya di sini untuk memberi dukungan terhadap sesi coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Ruri nantinya ya. Nah, jadi untuk itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Ruri nanti. Ya, Bu ya. Nah, Iya. jadi nantinya apakah Ibu sudah siap nih untuk melakukan sesi coaching tersebut? Oke, Alhamdulillah sudah siap Ibu Fitri ya. Dan terima kasih sekali ya Ibu sudah mau menjadi pengamat pada sesi coaching kita hari ini, Bu. Ya, baik Bu. Sebelum Ibu memulai proses coaching ini, ada beberapa hal nih yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik penilaian saat Ibu melakukan proses coaching nantinya ya Bu ya. Nah, yang mana nanti Ibu akan melakukan kegiatan coaching tersebut menggunakan alur tirta ya Bu ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Nah, terus yang kedua, nantinya akan ada identifikasi masalah dari alur tirta Ibu itu. Nah, terus ada beberapa bagian yang akan Ibu lakukan nanti pada alur tirta tersebut. Ada 4 hal ya Bu ya. Yang pertama itu Ibu terdiri dari ada tujuan umum di dalamnya, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching berdasarkan prinsip-prinsip begitu Bu. Dimana prinsip-prinsip coaching ini ya Bu ya. Nah, terus prinsip coaching itu dimana membangun kemitraan dengan coach Ibu nantinya, kemudian bagaimana Ibu menggali potensi coach dengan cara-cara yang kreatif seperti itu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Nah, mengajukan pertanyaan yang berbobot juga nanti akan kita pertimbangkan penilaiannya Bu, dan mendengarkan secara aktif. Nah, saat Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya. Nah, rasa di sini yaitu receive, ask, summarize, dan juga appreciate. Nah, kayak gitu Bu. Nah, receive itu Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu Ibu bisa merangkum pernyataan dari coach Ibu, dan juga Ibu bisa memberikan apresiasi kepada coach Ibu. Nah, kira-kira apakah sudah jelas bagi Ibu rubrik penilaian yang saya jelaskan barusan? Oke, Alhamdulillah sudah cukup jelas ya Bu. Jadi saya akan melakukan sesuai dengan alur tirta seperti yang Ibu sampaikan tadi. Saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dalam coaching. Dan saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas. Oke. Baik Ibu, izinkan saya bertanya Bu, sebelum Ibu melakukan kompetensi sebelum melakukan coaching, kompetensi coaching apa nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan nanti? Oke, baik. Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching ini tentunya ya kompetensi inti ya. Jadi di sini yang pertama adalah kehadiran penuh ya atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif masa tadi ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang bermakna atau pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Jadi Ibu menginginkan pendengaran dengan penuh tadi ya Bu ya, kemudian aktif dan menentukan pertanyaan yang berbobot. Nah, baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi nih yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana nih Bu yang spesifiknya Bu? Yang spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu adalah mendengarkan dengan aktif dan juga menyampaikan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Jadi yang ingin saya observasi itu adalah bagian mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, seperti apa nih Bu indikator perkembangan dari tujuan yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik, ya nanti yang pertama nanti saya mampu menyimak ya Bu ya, menyimak lebih banyak mendengar gitu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar, serta nanti
sehingga nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, dan pertanyaan-pertanyaan itu berasal dari mendengarkan dengan baik dan menemukan kata kunci dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh coaching. Oke, baik Ibu. Demikian ya Bu ya kegiatan praobservasi kita siang ini. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan kompetensi yang ingin Ibu capai. Selanjutnya silakan Ibu lakukan proses coaching dengan Ibu Ruri. Nanti setelah selesai kegiatan coaching kita bertemu lagi di sini ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's only getting greater, straight up from nothing we go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ruri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Endang. Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching ya, dengan alur kita ya Bu Ruri ya. Nah, jadi sebenarnya apa tujuan pembicaraan kita hari ini Bu Ruri? Ya jadi begini Bu, saya mau cerita nih sama Ibu bahwa yang saya rasakan, yang saya alami sekarang ini, karena saya merasa sangat banyak beban gitu Bu di dalam menjalankan tugas, mana kita jadi seorang guru gitu, harus menghadapi anak di dalam kelas, apalagi saya guru kelas 2 kan Bu, masih kelas rendah, jadi saya harus memberikan perhatian ekstra untuk anak didik saya. Dan juga yang kedua, kita melaksanakan pendidikan guru penggerak ini dengan kesibukan yang luar biasa juga Bu. Lalu yang ketiga, saya diberikan kepercayaan oleh kepala sekolah saya jadi koordinator untuk komponen akreditasi Bu, komponen untuk akreditasi. Jadi di sana saya diberikan banyak tanggung jawab untuk menyelesaikan butir-butir yang harus diselesaikan, dan juga untuk melihat, mencek butir-butir teman-teman yang lainnya gitu Bu. Jadi memang agak susah saya untuk membagi waktu di dalam menyelesaikan kesibukan-kesibukan yang saya rasakan saat ini Bu. Oke, baik. Jadi di sini saya lihat ada 3 poin ya yang ingin Ibu sampaikan sebenarnya ya. Iya, Bu. Pertama, di sini Ibu sebagai guru kelas, kesibukan guru kelas yang begitu padat ya Bu Iya, ya. Bu. Kemudian yang kedua, Ibu juga mengikuti kegiatan guru penggerak dan itu juga cukup menyita waktu ya Bu ya. Iya. Kemudian lagi koordinator apa tadi Bu? Komponen untuk akreditasi sekolah saya Bu. akreditasi sekolah. Iya. Jadi dalam hal ini susah bagi waktu ya Iya, Bu ya. Bu. Oke. Jadi apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Iya. Saya berharap Bu, setelah kita melaksanakan kegiatan coaching ini, di akhirnya nanti saya bisa mendapatkan penyelesaian Bu, atau jalan keluar dari permasalahan yang saya rasakan gitu Bu. Oke, mudah-mudahan ya dengan pembicaraan hari ini kita bisa menemukan titik terang ya dari Iya. permasalahan yang Ibu sampaikan berkaitan dengan permasalahan waktu tadi ya, susah Iya. bagi waktu Iya, itu Bu. ya Bu ya. Betul, Nah, kira-kira apa ya rencana Ibu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada? Rencana kedepannya apa? Mungkin ada titik terang sedikit yang bisa Iya. disampaikan? Mungkin untuk kedepannya Bu, rencana untuk kedepannya yang pertama saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah tentang komponen akreditasi tersebut. Kami akan berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan komponen tersebut, dan juga saya akan membuat sebuah list kegiatan, mana yang terlebih dahulu, mana yang terlalu mendesak, itu yang terlebih dahulu saya kerjakan. Dan juga saya akan meminta saran pada kepala sekolah saya, apa sebaiknya masukan-masukan dari kepala sekolah saya, apa sebaiknya yang terlebih dahulu saya kerjakan, seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi ada 3 plus fungsinya Iya. ya Bu ya. Mm-mm. Koordinasi dengan rekan sejawat ya. Iya Bu. Nah, di sini mana tahu kita bisa berkolaborasi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Iya. Kemudian lagi membuat list, Iya. membuat skala prioritas. Iya. Mana yang lebih penting di antara semua kegiatan tersebut. Iya. Kemudian juga meminta saran dari kepala sekolah. Iya. Mana tahu bisa diringankan Iya. gitu ya Bu Dori ya. Oke, baik.
kemudian lagi apakah Ibu butuh bantuan lain selain dari rekan sejawat dan juga dari kepala sekolah? Mungkin ada dari pihak eksternal mungkin? Iya, mungkin saya butuh bantuan seperti teman CGP CGP lainnya gitu, seperti teman sama-sama CGP gitu Bu, dan juga saya bisa minta bantuan kepada suami bekerja sama gitu dalam, jadi sehingga saya tidak terbebani, tidak merasa dipusingkan lagi dengan pekerjaan rumah, jadi bisa berbagi gitu, jadi saya bisa fokus misalnya mengerjakan akreditasi gitu Ibu. Oke, berarti butuh dukungan keluarga juga Iya. ya Bu ya untuk menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ya, sehingga agak sedikit terbantu dari segi pemikiran dan juga dari segi tenaga ya Bu Iya. ya. Oke, kira-kira kapan akan dilaksanakannya rencana-rencana Ibu yang sudah Ibu sampaikan tadi? Secepatnya Bu, kalau bisa nanti atau besok saya mulai melaksanakannya. Mungkin untuk membuat list prioritas, skala prioritas mungkin sudah bisa saya laksanakan nanti malam, dan juga untuk berkolaborasi saya bisa berbincang dengan kepala sekolah besok atau dengan teman sejawat juga bisa besok. Oke, baik. Jadi akan dieksekusi segera ya, Iya, Bu Lili ya? iya, Bu. Baik. Nah, dari rencana-rencana yang Bu sampaikan tadi, ada nggak hambatan atau kendalanya, Bu Lili? Pasti ada Bu, setiap rencana itu pasti ada hambatannya. Misalnya mungkin saya merasakan mungkin hambatan dari dalam diri ya Bu, mungkin karena saya tidak bisa membagi waktu, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada hambatannya karena saya mengajar kelas bawah ini Bu, kelas 2, jadi untuk mengajar itu saya memang tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya gitu Bu. Iya, betul sekali. Berarti kita harus fokus ya. Iya. Dalam istilahnya mendidik tidak bisa terpecah pemikiran, Iya. nggak bisa ya Bu Lili. Iya. Jadi bagaimana cara mengatasinya itu Bu Lili? Mungkin saya akan membuat list itu Bu, yang saya bilang tadi, list skala prioritas itu. Jadi saat saya mengajar, saya mungkin tidak akan melaksanakan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya, tetapi setelah selesai mengajar barulah saya mengerjakan tugas-tugas yang prioritas tersebut Ibu. Oke, baik. Jadi didulukan mana yang lebih prioritas Iya. ya Bu ya. Mhm. Nah, nanti kegiatan berikutnya apa lagi Iya, gitu betul. ya. Jadi komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar semua itu bisa terlaksana dengan baik? Ya, saya berusaha berkomitmen dengan diri saya sendiri dulu Bu. Saya mendisiplinkan diri saya supaya bisa membagi waktu dengan baik gitu. Oke, jadi lebih disiplin ya. Iya. Konsisten Iya, dengan konsisten, apa Bu. yang sudah kita rencanakan sehingga semua berjalan dengan lancar. Iya. Apakah Ibu masih butuh dukungan yang lain? Sepertinya saya sangat butuh dukungan dari siapa saja gitu Bu. Dengan kepala sekolah misalnya, dengan keluarga saya juga gitu Bu. Oke, baik. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melaksanakan sesi coaching ini? Rasanya setelah melaksanakan sesi coaching ini saya merasa lega Bu. Saya merasa beban yang menumpuk ini berkurang gitu Bu. Jadi hati pikiran saya merasa lebih senang, lebih ringan pikirannya gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Lili Iya. sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan coaching kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bu Lili bisa terselesaikan dengan baik berkat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dari keluarga juga, dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran juga buat saya ya Bu ya. Karena kesibukan kita mungkin sebagai guru sama. Jadi Iya. di sini ada belajar dari Bu Lili, bahwasanya rencana-rencana yang akan dilaksanakan ini dibuat list ya, disesuaikan dengan mana yang menjadi prioritas begitu. Iya. Terima kasih ya Bu Lili Iya, ya. sama-sama, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Greater, straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the pain. Wah Ibu, luar biasa ya dari sesi coaching Ibu tadi. Setelah melakukan coaching ini nih Bu, gimana perasaannya?
Ya, perasaan saya Bu sangat bahagia sekali ya. Di sini Koci banyak bercerita mengenai permasalahannya sehingga beliau merasa lega dan beliau juga merasa senang karena adanya sesi coaching ini, permasalahan di dalam lingkungan dalam hidupnya bisa terselesaikan. Begitu Bu Fitri. Iya, baik Ibu Endang. Nah, kira-kira apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching bersama Ibu Ruri tadi Bu? Iya, jadi tadi saya sudah fokus ya mendengarkan coaching, kemudian aktif mendengarkan, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Itu pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Ya, jadi sudah tercapai ya Bu ya indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi ya Bu ya? Iya, sudah Ibu. Baiklah Ibu, di sini saya ingin bertanya beberapa hal nih kepada Ibu. Dari hasil pengamatan sesi coaching Ibu tadi, berdasarkan pengamatan saya Bu, kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, yang mana Ibu sudah mengajukan pertanyaan dengan alur tirta dan juga Ibu sudah menanyakan tujuan coaching kepada coach Ibu tadi. Kemudian Ibu sudah mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang ada. Nah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk bertanggung jawab dalam menjalankan rencana aksi yang akan beliau rencanakan. Nah, selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, yang mana tadi saya melihat Ibu fokus terhadap coaching Ibu. Artinya itu Ibu sudah melaksanakan kesadaran penuh, ya Bu ya. Nah, juga sudah menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot saya lihat. Nah, juga sudah mencapai sesuai harapan yang Ibu sampaikan saat pra-observasi yang sudah kita lakukan tadi, ya Bu ya. Ibu sudah merasa melakukan seperti itu tadi? Oke, baik. Jadi di sini saya sudah melakukannya ya Bu ya. Tadi ya pertama adalah menanyakan mengenai pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua yaitu adalah mendengarkan secara penuh. Sudah Ya, Ibu. sudah ya, Iya. ya. Nah, baik. Ibu dari sesi coaching tadi, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Yang ingin saya kembangkan tentu melatih lagi ya Bu ya, melatih bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, yang bermakna sehingga bisa menggali potensi dari coaching. Kemudian yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Terkadang kita butuh ruang yang nyaman untuk bisa mendengarkan dengan aktif. Nah, di sini saya akan berusaha berkesadaran penuh ya. Present tadi ya, sadar penuh sehingga apa yang disampaikan coach saya bisa rangkum, kemudian saya bisa menerima pernyataan coach dengan baik, dan saya bisa memberikan apresiasi kepada coach saya. Oke, baik Ibu. Nah, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan untuk kegiatan coaching ke depannya ya Bu ya. Nah, dan kira-kira masih ada nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan di sesi ini? Mungkin ya yang ingin saya sampaikan di sini, saya mungkin perlu banyak latihan ya Bu ya untuk melakukan coaching ini supaya kompetensi saya lebih terasah lagi, sehingga coaching merasa nyaman dan senang pada saat melakukan coaching, sehingga tujuan dari coaching ini tercapai, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahan yang coaching hadapi. Begitu Bu. Oke, baik Ibu, semoga rencana Ibu ke depan itu bisa terjalankan dengan baik ya Bu ya. Baiklah Ibu, terima kasih Ibu sudah hadir melangsungkan kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tutup sesi kita hari ini Bu. Assalamualaikum Bu Endang. Ya, waalaikumsalam.